Pernah dengar kata orang, tempat bukan hanya sekedar bangunan, tapi juga menjadi simbol bagi sebuah harapan. Ini dia, gedung baru VIA UI, tempat di mana nantinya akan menjadi tempat bagi para mahasiswa untuk belajar, tumbuh berkembang, dan mungkin juga akan melahirkan pemimpin masa depan. Didirikan dan diresmikan pada tahun 2025, ini akan menjadi tempat untuk para mahasiswa akan berkuliah dan juga berorganisasi serta mungkin akan menghasilkan ide-ide yang brilian. Halo, kami dari kelompok 14 kelas KTOB 2023 ingin menyampaikan sebuah refleksi tentang kepemimpinan bersama saya Raka Hisham Lubis. Saya Muhammad Haikal Ramadana. Saya Raihan Tiaga Maulana. Video ini kami buat untuk ujian akhir mata kuliah Kepemimpinan dan Transformasi Organisasi yang diasuh oleh Prof. Dr. Anda Retno Kusumasuti Harjoyono MSI dan Dr. Anda Eva Adaini MSI. Topik hari ini yaitu tentang peran kepemimpinan dan pengembangan teamwork, dan tokoh yang kami pilih bukan sembarangan. Dia merupakan CEO, pendengar, pembelajar seumur hidup, Satya Nadella. Di organisasi, semua orang ingin hasil besar. Tapi jarang yang sadar, hasil besar itu lahir dari usaha-usaha kecil yang dilakukan bersama-sama. Microsoft di tahun 2014 memang besar, tapi mulai kehilangan arah. Internal banyak yang jalan masing-masing, lalu juga mulai kompetitif, bukan lagi kolaboratif. Semuanya mau menang sendiri. Lalu Satya Nadella datang bukan membawa jargon motivasi, tetapi satu kalimat yang menjadi fondasi semua perubahan, yaitu "We are not know it all company, but we are learn it all company." Satu kalimat sederhana yang mampu mengubah Microsoft 180 derajat. Dari yang paling pintar, jadi semua mau tumbuh bersama-sama. Satya nggak langsung mengubah struktur, dia mengubah mindset. Dari yang tadinya kompetensi individu, sekarang menjadi kolaborasi tim. Salah satu value yang pertamanya yang munculkan adalah growth mindset. Value di mana orang boleh salah, asal belajar. Bayangin, Microsoft yang punya banyak engineer brilian, justru diajak untuk rendah hati. Jadi bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling mau belajar. Dan dari situlah kepercayaan tumbuh. Tim mempunyai rasa aman untuk eksplorasi. Dari yang tadinya saling jaga-jaga, sekarang menjadi saling jaga. Kalau kita ngomongin tentang teamwork, SAP 10 bilang kalau pemimpin mempunyai peranan penting dalam hal tersebut, yaitu untuk menciptakan identitas dari sebuah tim. Karena Satya tidak ingin Microsoft memiliki bintang-bintang secara individual dalam timnya. Ia ingin memiliki tim yang bisa saling berkolaboratif dalam bekerja sama. Maka dari itu, Satya Nadella membuat program bernama One Microsoft dan menggalakkannya dalam sistem Microsoft tersebut. Ia ingin mengubah tim yang awalnya kompetitif menjadi bisa bekerja antar satu sama lain. Bukan untuk saling mengalahkan, namun untuk saling meningkatkan kualitas tim satu sama lainnya. Maka dari itu, Satya juga percaya bahwa kinerja tidak diukur berdasarkan bagaimana seorang individu bisa menjadi yang paling bersinar, namun bagaimana sebuah tim bisa mencapai titik sejauh mungkin dalam bekerja secara bersama-sama. Di materi SAP 10 dijelaskan bahwa pemimpin harus juga bisa memfasilitasi keputusan kolektif. Bukan gaya bos yang pokoknya ikut kata saya aja. Satya nerapin itu dari awal. Ketika akuisisi LinkedIn, dia membawa tim dari legal, marketing, dan juga engineer untuk duduk bersama mendiskusikan permasalahan tersebut. Karena Satya meyakini bahwa keputusan yang kuat adalah yang disepakati bersama, bukan yang dipaksakan dari atasan. Dan dari situlah bahwa tim akan merasa punya suara, dan dari suara tersebut akan lahir rasa tanggung jawab. Leadership dalam SAP 10 juga bicara tentang lingkungan belajar, dan Satya tahu banget gimana caranya. Dia bangun ekosistem di mana orang berani untuk salah. Di Microsoft, lo salah, lo gagal, lo nggak langsung disalahin, tapi lo ditanya apa yang lo pelajarin dari itu. Satya percaya orang tuh berkembang bukan dari orang yang takut salah, tapi dari orang yang tuh berani mencoba. Dan dari budaya itulah yang akhirnya muncul. Untuk Microsoft berani mengeksplorasi pasar baru kayak cloud dan AI. Satya nggak hanya ngajarin timnya untuk terus berpikir, tapi untuk terus belajar, terus adaptasi, dan terus evaluasi. Zaman sudah berubah, tim tidak lagi harus bekerja di dalam kantor. Namun, Satya tetap bisa membuat mereka bekerja merasakan secara bareng-barengan melalui gaya e-leadership. Satya menggunakan teknologi sebagai jembatan komunikasi. Timnya ada yang berada di India, di Eropa, di Amerika Latin, dan juga penjuru dunia lainnya.
Teknologi tersebut digunakan agar mereka bisa merasakan terkoneksi antar satu sama lain dengan menggunakan seperti Microsoft Teams, ada daily check-in, dan ada forum diskusi secara virtual. Satya menggunakan teknologi tersebut agar masing-masing tim merasakan bahwa gue di bagian dari tim ini, karena Satya percaya bahwa pemimpin tidak harus hadir secara fisik, namun yang penting adalah dirasakan kehadirannya oleh masing-masing tim. Di satu wawancara, Satya Nadella pernah bilang bahwa dia senang memberikan feedback secara langsung pada timnya, tanpa basa-basi, tanpa lewat banyak jalur. Nah, itulah prinsip dari LMX atau Leadership Member Exchange, di mana pemimpin dan anggota bisa berkomunikasi tanpa batasan dan tidak kaku dan lebih luas. Dan hal tersebut menyebabkan Microsoft menjadi lebih dekat karena mereka berani berbicara tanpa harus ada manajer, karena pemimpinnya hadir walaupun nggak selalu kelihatan. Dan dari situlah rasa saling percaya mulai tumbuh semakin kuat dan juga komunikasi terjadi dua arah, bukan hanya perintah satu arah. Satu hal yang juga penting, Satya bikin orang bangga kerja di Microsoft. Bukan cuma karena gajinya, tapi karena misinya. Dia nge-push timnya buat ngerti bahwa mereka nggak cuma ngoding, mereka tuh nggak cuma ngurus sistem, tapi mereka lagi bikin teknologi yang berdampak. Terkait di SAP, menjelaskan bahwa itu sebagai fostering team pride, dan kebanggaan itu menjadi bahan bakar loyalitas. Karena kalau kita bangga sama tempat kita kerja, kita bakal jaga lebih dari sekedar kewajiban. Dan sekarang, keberhasilan Satya sudah terlihat. Microsoft tidak hanya bertahan, namun juga berkembang. Saat ini, Microsoft berada pada top 3 perusahaan teknologi paling bernilai di dunia. Hal tersebut tentunya tidak hanya karena produk yang dikeluarkan, namun juga karena orang-orang di dalamnya. Karena budaya kerja yang sehat dan juga tim-tim yang kuat. Satya juga menunjukkan bahwa pemimpin harus tahu cara untuk membangun, tidak hanya tahu cara untuk menyuruh. Selain itu, keberhasilan Satya juga menunjukkan bahwa teamwork merupakan produk dari hasil kepemimpinan yang memiliki kerendahan hati. Dari Satya Nadella, kita belajar bahwa teamwork gak sesuatu yang dibentuk sekali jadi, tapi sesuatu yang dirawat dengan empati, konsistensi, dan kepercayaan. Kepemimpinan bukan hanya sekedar memberikan arahan, tapi juga memberikan ruang di mana setiap orang merasa memiliki suara yang tidak hanya didengar, namun juga dihargai. Karena sejatinya, pemimpin bukanlah orang yang paling depan untuk disorot, tapi orang yang ada di belakang timnya mendorong mereka semua untuk bisa bersinar. Teamwork gak akan lahir dari paksaan, tapi dari kesadaran bersama bahwa kita semua berjalan menuju ke arah yang sama. Dan Satya Nadella tidak membangun Microsoft dalam satu hari, tapi dia menanam, menyiram, dan menunggu hingga semua tumbuh bersama. Untuk bisa menjadi pemimpin, kita harus mulai untuk belajar mendengar. Lalu, kita harus bisa menjadi manusia yang tidak takut akan kesalahan. Kami percaya teamwork yang solid selalu dimulai dari pemimpin yang rendah hati. Karena kepemimpinan bukan mencari siapa yang paling hebat, Tapi, orang yang bisa membuat timnya tumbuh bersama.